الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut kepada azab, akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Via telah Sama-sama. menjelaskan atau telah menerjemahkan ayat 9 dari surah Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa huwa wa qa'ima. Allah Subhanahu wa taala menantang di sini. Amman huwa qanitun. Kalian fikir orang yang sholat itu sajidah wa qa'ima sama dengan orang yang tidak pernah sholat? Kalian pikir sama? Kalian lihat orang yang sholat sehat, orang yang tidak sholat juga sehat. Orang yang sholat dapat rezeki, orang yang tidak sholat pun kadang-kadang lebih kaya malah. Kadang-kadang lebih sehat malah. Tapi Allah menantang kita di dalam ayat ini. Allah mempertanyakan itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidah wa qa'ima. Kalian pikir mereka sama? Kalian pikir orang musyrik dan orang yang sholat itu sama? Orang yang khusyuk dalam berdoa itu sama? Tidak pernah sama kata Allah. Tidak akan pernah sama. Perbedaannya di mana ya Allah? Perbedaannya di mana? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Orang-orang yang sholat itu mereka berpikir tentang masa depan, tentang akhirat. Mereka tidak berpikir untuk dunia saja. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Mereka sangat mengharapkan rahmat Allah, bukan amalan mereka yang mereka andalkan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan sholat, puasa, sedekah, umroh. Tapi kita nggak punya ilmu, maka itu yang kita andalkan. Pahala dari itu yang kita andalkan. Tapi orang yang berilmu bukan itu yang mereka andalkan. Tapi apa? Yarju rahmata rabbi. Rahmat Allah yang diharapkan. Coba lihat. Lanjutan ayatnya, ini yang penting nih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama hal yastawil ladzina ya'lamuna? Apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama enggak orang-orang yang update dengan orang-orang yang enggak update? Enggak sama. Pertanyaan ini bukan pertanyaan, tapi Allah memberikan penegasan bahwa tidak akan pernah sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat satu derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu lebih diangkat derajatnya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Coba lihat, Al-Quran adalah kitab yang paling update. Islam adalah agama yang paling update. Al-Quran tidak pernah dirubah sejak zaman diturunkan pertama kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kenapa? Karena update terus. Al-Quran sesuai dengan zaman. Al-Quran sesuai dengan zaman. Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan zaman. Kalau ada yang bilang Al-Quran sudah tidak bisa dipakai di 2016, berarti dia salah baca Quran itu. Salah baca itu.
Karena Al-Quran adalah kitab yang paling update, ilmu pengetahuan yang paling update. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya petunjuk itu hanya datang bagi orang-orang yang berakal sehat. Shadaqallahul azim. Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih sudah mengingatkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Sama-sama Ustazah. Ketika menuntut ilmu ternyata orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat dan terus menjadi pribadi yang haus dengan Amin. ilmu. Sama Ustazah juga. Yes, pasti insya Allah untuk kita semua insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pentingnya bagi seorang muslim untuk terus update, untuk terus belajar, untuk terus mencari informasi? Apa sih pentingnya? Lihat, tadi Ustadz Syam sudah sempat mengatakan mengenai Al-Quran adalah, Al-Quran itu mukjizatnya siapa Bu? Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah segala sesuatu yang di luar penalaran manusia. Itu dinamakan mukjizat. Kalau nabi-nabi yang lain dikasih mukjizatnya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena pada saat itu zamannya adalah zaman tentang syair-syair, maka diturunkannya Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang indah. Di dalam Al-Quran sebenarnya kalau kita baca maknanya, artinya kita akan lihat begitu banyak berita-berita update yang baru kemudian dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Kita lihat saja, di dalam Al-Quran jauh sebelum ada teori Big Bang, ada teori Big Bang kan Bu, yang dikatakan alam semesta ini tadinya adalah satu massa yang besar, kemudian pada akhirnya hancur, kemudian menjadi galaksi, di dalam galaksi ada planet-planet, ada bumi, ada bintang, ada bulan dan sebagainya. Jauh sebelum ada teori Big Bang, Al-Quran sudah update dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ternyata kita semua ini alam semesta ini memang terdiri dari satu, kemudian pecah menjadi langit dan bumi. Yang di dalam bumi ini kebanyakannya adalah air. Allah sudah menjelaskan itu. Update enggak Al-Quran Bu? Update. Jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan menemukan bagaimana penciptaan manusia, Al-Quran sudah menjelaskan. Dulu kan enggak ada USG Bu. Gimana bisa coba, siapa yang bisa menjelaskan tentang penciptaan manusia yang Al-Quran katakan kita terbuat dari pertama dari segumpal darah. Segumpal darah, kalau ada USG kan enak, oh iya nih dari segumpal darah gitu ya Bu. Tapi dulu nggak ada USG, tapi Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran sudah sangat update dengan menjelaskan dari alaqah, kemudian menjadi mudghah, jadi daging, daging kemudian tulang, tulang kemudian dibungkus jadi daging, setelah dibungkus jadi daging, jadi bentuk yang lain, jadi kita deh, jadi manusia-manusia ini. Al-Quran sudah menjelaskan hal seperti itu. Contoh update lagi Al-Quran apa? Ibu pernah lihat nggak di internet tuh banyak, ada sungai itu, laut tuh terbelah jadi dua. Al-Quran sudah menjelaskan loh, ada jenis laut ini yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata terbagi jadi dua. Al-Quran sudah jelaskan, Al-Quran jelaskan di dalam laut ada sungai lagi Bu. Ada ilmuwan-ilmuwan yang menemukan itu, banyak dari mereka-mereka yang pada akhirnya mu'alaf. Pada akhirnya memasuki Islam karena apa? Karena menemukan kebenaran Al-Quran yang update mengikuti perkembangan zaman. Yang paling mudah deh, ibu-ibu di dalam Al-Quran sudah dihitung tepat dalam penyusuan anak. Berapa tahun Bu? 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Di Al-Quran sudah dijelaskan itu sebelum ada dokter-dokter anak yang menganjurkan itu. Lihat betapa Al-Quran begitu update. Pun di dalam Islam kita banyak sekali menemukan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Ibu kenal Ibnu Sina? Avicenna kalau namanya di barat ya. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan Islam dalam bidang kedokteran. Bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Ada Ibnu Batuta. Ibnu Batuta siapa? Orang yang senantiasa update. Update dengan apa? Update dengan menjadi penjelajah. Ada pepatah Arab, kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ibu ya, pernah dengar gak begitu? Kenapa sih negeri Cina? Karena pada masa itu, negeri tirai bambu itu adalah nilai negeri yang peradabannya luar biasa. Sehingga kita diperintahkan untuk ayo belajar, ayo keluar. Ayo terus belajar, ayo terus update. Kenapa? Kalau orang yang tidak belajar ibarat air yang menggenang. Diam aja di tempat. Ibu kalau diam terus di rumah, kira-kira gimana? Khawatir jadi dong-dong nanti. Ya. Di dalam rumah nggak update. Kerjaannya jadinya curigaan melulu sama suami. Ini suami kemana ya, pulangnya lama banget ya. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan. Benar nggak Bu? Coba kalau kita sibuk, apalagi sibuknya dalam menuntut ilmu, positive thinking. Nggak mikir nih suami sama siapa, pulangnya kenapa telat, ini meeting apa lagi ya gitu. Nggak akan begitu. Begitu pula di dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu, ini kan hari ini kita lagi menuntut ilmu bersama-sama Bu. Ini majelis taklim. Majelis ilmu ini malaikatnya lagi banyak, malaikat lagi mengadukan kepada Allah. Allah si fulanah lagi menuntut ilmu dan seluruh makhluk-makhluk Allah termasuk ikan-ikan di lautan sedang beristighfar kepada kita Bu.
Kenapa? Karena orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi pentingnya bagi orang-orang yang update, lihat bahwa Allah akan meninggikan derajatnya dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Allah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Baca, teliti, telaah, itulah sejatinya Dan orang membacanya muslim. kan banyak. Betul. Ada juga membaca dengan menonton kan, membaca Ya. juga. Dan sebagainya. Terus terang kalau kita berpikir, maaf ya, aku nggak enak nih ngomongnya. Kenapa Mau Ustaz? tahu? Mau. Kan kita berdakwah juga sesuai dengan zamannya. Betul. Iya. Iya, Apa, Ustaz? ada syiarnya berupa musik-musik dari Nas yang mengambil ayat-ayat Quran, hadis-hadis, hebat ya. Tepuk tangan dulu Bu. Nabi Musa kan mujizatnya tongkat, karena Iya. di zaman itu kan banyak tukang sihir. Betul. Mujizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang buta, karena zaman itu ilmu kedokteran lagi naik. Jadi kan disesuaikan dengan zamannya. Betul. Iya. Jadi sinetron juga bisa jadi dakwah, Ustaz. Betul. Betul ya? Kan sinetron Eko Dudi banyak dakwahnya. Masya Allah, Iya. baik-baik. Yang waktu aku nonton itu di yang filmnya, Ustaz? yang digundulin kasihan banget ya. Iya. Aduh, Ustaz masih ingat aja. Saya terharu loh Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, ini sekarang kita mau ngobrol sama bintang tamu kita nih. Robi, kalau Robi lebih suka kalau orang tua ya, kalau kita bicara tadi dari awal ya. Lebih suka orang tua yang update atau enggak tadi ya? Nggak suka aku. Enggak suka, apa alasannya? Yang tadi yang aku bilang takut salah pergaulan. Oke. Jadi orang tuanya Robin nih aslinya sekarang ini update apa enggak sih? Orang tua update banget sekarang, makanya nggak suka. atau Iya, gimana? nggak suka. Kenapa? Takut salah pergaulan terus mendapatkan teman-teman yang negatif. Iya ya, kalau orang tua terlalu update, cicil baju ini, Oh, beli, ya, iya, bisa iya. jadi seperti itu ya. Belanja gitu ya. Belanja. Berlebihan gitu. Orang tua banget ya dia. Bagus, anak kecil berpikiran orang tua itu jauh lebih bagus. Oke, insya Allah. Baik, kalau sekarang saya mau tanya juga sama Sivia. Kalau Sivia gimana nih sama orang tua? Suka orang tua yang update? Aha, update apa Suka, enggak? karena ibuku update. Oh. Ya. Sejauh mana update-nya bisa dijelasin ke kita? Ya kayak anak-anak muda yang sekarang lagi gila-gilanya sama social media. Kayak misalkan dia punya Instagram, Wah, dia nggak punya sih sebenarnya Pet, kan kayak mama gitu. memantau dirimu nih anakku lagi Aku ngapain. nggak Enggak takut yang gimana-gimana sih. Karena nggak ada yang akunya disembunyiin. juga, iya nggak, maksudnya aku Atau apa-apa kamu yang cerita. mantau mama mungkin? Iya. Enggak, paling dia kayak editin dong gitu, kayak editin foto dong gitu. Karena dia update Jangan-jangan apapun. mama selfie juga ya enggak? Suka, kayak misalkan acara keluarga apa segala dia yang update foto-foto apa post apa segala Setiap macam. hari di-update sama Kayak mama? timelinenya tuh kayak penuh gitu kalau sudah sekalinya update foto. Followersnya berapa juta mama? Gak tahu banyak followersnya. Followersnya kayak fans-fansnya Blink juga, fans-fans aku juga gitu. Jadi kayak dia Oh, punya iya, fans iya. juga kayaknya. Kirim salam buat mama ya. Luar Boleh biasa. nanti bisa. Luar biasa, Masya Kalau Allah. aku kemarin Gimana, Ustaz? kalau ditelepon ayah tuh terserah mau bilang di mana. Kalau sekarang udah nggak bisa terserah bilang ngomong di mana karena dia udah pakai video call, nggak pernah Oh nelpon ya biasa lagi. Allah. Sekarang video call jadi nggak bisa bohong lagi di mana. Dibuktikan langsung jadi ya. selama ini Ustaz Sim sering bohong Dulu. ceritanya. Kalau anak saya alhamdulillah syukur, update banget. Begitu Ustaz? Habis kuota saya. Masya Allah, baik. Jadi orang tua jangan pernah berhenti untuk belajar ya insya Allah karena perkembangan zamannya berbeda. Baik, dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Maulana kembali tentang bagaimana cara biar nggak kudet atau kurang update, tapi juga tidak menyalahi agama. Dan ada juga tentunya hadiah yang sangat menarik untuk Anda semua, hadiah jutaan rupiah. Tunggu sesaat lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.